Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Wa ba'd. Pertama-tama, marilah kita panjatkan rasa tasyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan beribu-ribu nikmat kepada kita, khususnya nikmat Islam dan nikmat iman. Di mana kedua nikmat ini adalah nikmat yang paling besar, adalah nikmat yang paling agung yang Allah anugerahkan kepada seluruh hamba-Nya di muka bumi ini. Kedua kalinya, sholawat bertangkaikan salam semoga senantiasa terhaturkan kepada junjungan kita, kepada Nabi kita, Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak kita semua berkesempatan menempuh nikmat syafaatnya di hari kiamat. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, perkenalkan, nama saya Siti Masyitoh. Saya adalah mahasiswi UIN Syarif Hidayatullah, Fakultas Usuluddin, jurusan Tafsir Hadis. Di sini saya ingin sedikit berceramah dengan sebuah tema yang berjudul Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah suri tauladan yang paling sempurna. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, dalam hidup semua manusia itu membutuhkan contoh, membutuhkan suri tauladan. Karena ketika manusia tidak memiliki contoh, tidak memiliki seseorang yang bisa dia jadikan tauladan, maka hidupnya itu akan galau, akan labil, akan tidak tahu arah tujuan. Maka untuk itu Allah Subhanahu wa taala mengutus hambanya yang paling sempurna, mengutus makhluknya yang paling sempurna, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya pada diri Muhammad terdapat suri tauladan yang sempurna. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, suri tauladan tersebut tidak hanya dapat dicontoh oleh orang-orang muslim saja, tidak hanya dicontoh oleh orang-orang mukmin saja, tidak hanya dapat dicontoh oleh para sahabat saja, tetapi suri tauladan tersebut juga dicontoh oleh orang-orang yang bukan mukmin. Contohnya, seorang penulis dari Amerika bernama Michelle. Bapaknya adalah seorang Yahudi, ibunya adalah seorang Amerika, tetapi jelas-jelas beliau menuliskan dalam bukunya bahwa manusia yang paling sempurna, manusia yang paling tepat untuk dijadikan contoh dan suri tauladan adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi kita, baginda kita, pujaan kita. Kemudian sahabat Rasul yang bernama Sa'ad bin Abi Waqqas, beliau membangun sebuah masjid yang mewah, membangun sebuah masjid yang megah, yang besar. Untuk apa? Beliau menghadiahkannya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Subhanallah. Lalu permisa, kemana mata hati kita? Kenapa kita tidak bisa melihat akhlak Rasul yang begitu mulia? Bahkan memang Rasul tidak memberikan harta kepada kita, tidak memberikan jabatan kepada kita, tetapi Rasul memberikan suri tauladannya yang kelak akan menjadikan kita berbahagia di akhirat nanti. Ingatkah ketika Rasul akan wafat, yang beliau katakan adalah ummati, ummati, ummati. Rasulullah khawatir, Rasulullah takut apabila nanti, bagaimana jika nanti umatnya tidak bisa menjaga Al-Quran, apabila nanti umatnya tidak bisa menjaga sunnah. Rasulullah takut akan itu. Padahal kita tahu bahwa Rasul itu adalah manusia yang paling sempurna. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, kita adalah umat Nabi Muhammad SAW dan kita adalah umat yang paling sempurna. Kenapa? Karena memang kita dipimpin oleh pemimpin, oleh orang yang paling sempurna di muka bumi ini. Kalau saja kita melihat Rasul dari berbagai segi, dari segi manapun, maka kita akan melihat kesempurnaan dari dirinya. Mari kita buktikan. Pertama, mari kita lihat Rasul dari segi seorang pemimpin. Beliau adalah pemimpin yang paling sempurna. Beliau selalu berada di daerah terdepan ketika perang. Kita lihat Rasul dari segi rumah tangga. Rasul adalah pemimpin, adalah imam, adalah kepala rumah tangga yang paling sempurna, yang mampu dengan baik memimpin anak-anaknya dan juga
dalam usianya 63 tahun, Rasulullah hanya sakit 2 kali. Itu menunjukkan bahwa Rasul itu mempunyai kesehatan yang di atas rata-rata. Kemudian kita lihat Rasul dari segi ketampanan, tidak diragukan lagi bahwa Rasul itu adalah seorang yang tampan, hidungnya mancung, kemudian badannya itu tegap, tidak terlalu tinggi, tidak juga terlalu pendek. Maka di sini kita menemukan bahwa Rasulullah SAW adalah makhluk yang paling sempurna, yang paling pantas kita jadikan sebagai suri tauladan. Pemirsa yang budiman, Allah mengutus Nabi Muhammad SAW tidak lain dan tidak bukan hanyalah untuk menyempurnakan akhlak manusia di muka bumi ini. Contohnya, ketika Rasulullah bergaul, dan bayangkan saja pemirsa, apabila di muka bumi ini tidak ada akhlak, maka semua manusia akan hidup seperti binatang. Tidak akan ada anak kecil yang menghormati orang tua, tidak akan ada orang tua yang menyayangi anak kecil. Itu tidak indah. Rasulullah membawa agama Islam ini kepada umat manusia dengan keindahan, karena memang Islam itu adalah rahmatan lil alamin. Islam itu membawa kebahagiaan, Islam itu membawa rahmat kepada seluruh manusia. Dan Rasulullah SAW, apabila beliau datang, beliau selalu menyebarkan senyuman, beliau selalu menyebarkan kasih sayang, beliau selalu memberikan kebahagiaan dan ketentraman kepada sahabat-sahabatnya. Ada sebuah cerita, yaitu ketika selesai sholat isya berjamaah, ada seorang sahabat yang datang kepada Nabi. Dia bertanya kepada Nabi, "Ya Rasul, apa sih Islam itu?" Kemudian Rasul menjelaskan, Islam adalah kedamaian, Islam adalah ketenangan hidup. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, Islam Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala membawa Islam, yaitu rahmatan lil alamin, membawa kedamaian, membawa ketenangan dalam hidup. Karena memang pada hakikatnya kita hidup di dunia itu untuk mencari ketenangan, dan ketenangan itu adalah sebuah hal yang mahal sekali harganya. Tidak bisa kita dapatkan kecuali dengan beriman, kecuali dengan kita melakukan amal-amal yang sholih. Begitu. Nah, kemudian apa yang kita miliki di dunia ini hanyalah sementara. Semuanya hanyalah milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Ketika jiwa kita, ketika raga kita dikebumikan, ketika ruh kita dicabut, maka tidak ada yang bisa menolong kita kecuali satu, yaitu amal ibadah kita. Semoga dengan kita mencontoh suri tauladan Rasulullah SAW, kita bisa menjemput kebahagiaan yang hakiki di dunia, di akhirat nanti. Kita juga dapat menyongsong kebahagiaan di dunia. Jadi kita akan mendapatkan keduanya, yaitu kebahagiaan di dunia dan juga kebahagiaan di akhirat. Kita boleh saja mencontoh seseorang yang kita sukai, kita boleh saja mencontoh orang-orang yang kita kagumi, tetapi ingat, orang yang paling sempurna dijadikan contoh adalah Nabi Muhammad SAW. Rasulullah bersabda, "Innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq." Sesungguhnya aku, Muhammad, diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Pemirsa yang dimuliakan Allah, marilah kita berdoa semoga kita termasuk umatnya yang bisa mencontoh suri tauladan Nabi dan kelak bisa menjemput kebahagiaan yang hakiki. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana warzuqna uluman tanfa'una. Ya Allah, ilmu kami memang sedikit, tetapi jadikanlah ilmu kami yang sedikit ini bisa memberikan manfaat, bisa memberikan kebahagiaan bagi kami di dunia dan di akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Demikian dari kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.